Haleluya, shalom semuanya. Kita berjumpa di minggu ketiga ini. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa Surgawi, rasa syukur kami tak henti-hentinya ketika Engkau dengan begitu telaten setia mengajar kami, dan kami menjadi bejana yang siap Engkau bentuk, Engkau luruskan, Engkau perbaiki, bahkan Engkau rubah, sehingga kami menjadi bejana yang indah, elok di matamu, dan bisa menampung segala hal yang Kau percayakan kepada kami, sehingga kami bisa menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih untuk firman ini, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, mungkin di antara kita sering kali terlintas di pikiran, atau mungkin sudah tercetus dalam dari perkataan kita, mengapa Tuhan mengizinkan masalah ini terjadi atas hidup saya? Ada berpikir bahwa kalau orang Kristen itu semua jadi eng-ing-eng, semua harus mulus, lancar, tidak ada hambatan sedikit pun. Oh tidak, justru memang itu diizinkan Tuhan, bukan untuk mencelakai kita loh, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk membinasakan kita loh. Tapi maksud Tuhan adalah dengan mengizinkan masalah itu terjadi adalah supaya kita itu mempraktekkan firman-Nya sebagai bukti bahwa firman Tuhan itu kita percayai, firman Tuhan itu tidak pernah gagal, firman Tuhan itu kepastian, firman Tuhan itu jawaban kita, dan bahwa firman Tuhan itu hidup di dalam kita. Kalau nggak ada masalah, semua orang Kristen tidak ada tantangan, semua orang Kristen akan semakin santai, semua orang Kristen akan semakin semaunya sendiri dalam menjalani kehidupan karena tidak ada tantangan. Jadi orang Kristen yang pemalas, jadi orang Kristen yang hanya mencari kesenangan-kesenangan daging, kepuasan-kepuasan jiwa, tapi tidak menjadi seseorang yang berkualitas, seseorang yang berdedikasi, seseorang yang kuat, seseorang menunjukkan orang beriman, seseorang yang betul-betul taat kepada Tuhan, seseorang memang percaya kepada Tuhan. Saat menghadapi masalah, jangan engkau kemudian ribut sendiri, engkau kemudian galau sendiri, engkau kemudian cari-cari siapa yang selayaknya disalahkan. Justru ketika menghadapi masalah seperti inilah saatnya kita memperhatikan firman. Sebab kalau tidak, barangkali firman yang pernah kita baca, pernah kita dengar, pernah jadi rema, akan hilang begitu saja dari pikiran kita. Kita bisa melupakan firman itu, dan kita bisa menyimpang dari firman itu. Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25, demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, jadi kalau kita hanya menerima firman saja, tidak melakukan firman, kita tuh sedang menipu diri sendiri. Makanya Allah masih punya belas kasihan kepada kita, tentu saja. Masih memberikan waktu kepada kita. Nak, supaya kamu tidak melupakan firmanku, supaya kamu tidak meninggalkan firmanku, supaya kamu begitu percaya kalau firmanku itu tak pernah gagal, supaya imanmu itu tambah tangguh, tambah sehat. Sekarang aku izinkan masalah ini terjadi. Yuk praktekkan firman tentang masalahmu ini. Itu justru adalah kebaikan Tuhan. Dan jangan takut, Dia tidak akan membiarkan pencobaan yang terjadi dalam hidup kita melebihi kekuatan kita. Jadi jangan pernah berkata terlebih dahulu ketika masalah terjadi, ketika tantangan ada, Anda berkata, waduh aku gak sanggup. Wah, aku sungguh-sungguh merasa hancur. Aku sungguh-sungguh merasa cilaka. No. Karena tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Sekali lagi, segala sesuatu yang baik datangnya dari atas, kata kitab Yakobus. Artinya semuanya itu demi kebaikan kita. Semua itu tujuannya untuk hal yang baik bagi siapa kita sendiri.
Percayalah itu. Sehingga kita mau melakukan firman dan jangan bersungut-sungut dan menuduh Tuhan membiarkan hal ini terjadi. No, karena saatnya ketika ada masalah, firman itu akan dibuktikan oleh Allah Bapa. Firmanku benar, firmanku adalah kebenaran memerdekakan kamu. Firmanku tak pernah gagal, firmanku ya dan amin. Firmanku adalah janji yang tidak pernah saya batalkan. Dan rencanaku adalah rencana yang baik untuk kamu. Jangan menjadi orang yang menipu diri sendiri. Dengan cara apa? Hadapi setiap segi kehidupanmu dengan firman yang ada. Apa yang terjadi? Senjata kita, pedang roh kita adalah firman untuk membabat habis semua masalah dan problem itu sesuai dengan apa yang dikatakan firman. Kita tidak perlu kecil hati, sebab Yesus menjadi penebus bagi kita, lengkap dan sempurna. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami unggah setiap minggunya di channel Hope SCC TV. Saya percaya setiap kebenaran firman Tuhan ini akan membangun dan akan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa untuk like dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan untuk seri selanjutnya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.